Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Dosen Senior, sebuah channel sebagai media edukasi untuk mental dan kewirausahaan. Saudara, hari ini saya akan bercerita dan menjelaskan kenapa banyak orang yang susah untuk mencari peluang usaha. Dan saya informasikan, di tahun 2023 ini adalah kita harus mampu bergerak, kita harus bisa membuat usaha yang untuk bisa mendongkrak kebutuhan kehidupan kita sehari-hari, bahkan kita bisa berhasil di sana. Ya, di tahun 2023 ini ada tren peluang usaha yang sangat bagus sekali, yaitu tren membuat usaha catering. Usaha catering adalah usaha yang sangat menjanjikan dan usaha yang dibutuhkan banyak orang. Ya, saya akan mengupas semua secara tuntas bagaimana membuat usaha catering itu, bagaimana menjalankan usaha catering itu, bagaimana menghadapi kendalanya, dan bagaimana teknik pemasarannya. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat usaha catering itu dengan baik dan benar. Ada dua market segmen untuk usaha catering. Ya, catering untuk pangsa pasar event atau untuk acara-acara, mungkin acara hajatan atau pernikahan atau sunatan, itu adalah catering yang khusus untuk mentarget market event. Ya, nah, catering yang kedua adalah yang khusus mentarget marketkan untuk makanan karyawan. Dan ini potensi yang sangat luar biasa dan ini akan berkelanjutan secara terus-menerus. Ya, kenapa saya harus menjelaskan peluang usaha ini? Karena peluang usaha ini adalah peluang yang sangat bagus sekali dan ini menjadi tren di tahun 2023. Ya, usaha catering ini dibuat karena usaha ini memiliki modal yang relatif rendah. Tidak memerlukan tempat, tidak memerlukan karyawan yang banyak. Sehingga modal untuk investasi pertama hanya peralatan saja. Sehingga modal utamanya tidak terlalu besar. Ya. Yang kedua adalah usaha ini memiliki resiko yang sangat rendah. Ya. Karena apa? Sudah ada order sebelumnya, kita tinggal mempersiapkan, kemudian mengirimnya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah memiliki kontinuitas, regular order. Karena konsep usaha catering untuk pangsa pasar karyawan ini, dia harus memiliki kontrak selama 1 tahun dulu, dan kita yang mengisi selama 1 tahun itu. Itu intinya, kita ada order secara kontinu selama 1 tahun tersebut. Ya, dan selanjutnya adalah kita bisa mengembangkan usaha catering ini ke pabrik-pabrik yang lain, ke kantor-kantor yang lain, sehingga sangat mudah untuk dikembangkan. Dan kelebihannya yang lain adalah membuat usaha catering hanya memiliki karyawan yang relatif rendah, tidak memerlukan karyawan banyak, sehingga cost-nya juga rendah. Ya, itu kenapa alasan saya menjelaskan usaha catering ini adalah usaha yang menjadi tren di tahun 2023 ini. Karena alasan-alasan yang sudah saya sebutkan tadi. Ya, selain modalnya kecil, mudah dilakukan, dan resikonya juga rendah. Ya, dan apa saja yang dipersiapkan untuk membuat usaha catering itu? Untuk membuat usaha catering itu, persiapan yang sangat simpel. Ya, yang pertama kita harus menyiapkan peralatannya. Tentu dong, kita harus menyiapkan peralatannya. Ya, peralatan dapur, peralatan yang dipersiapkan untuk melayani catering di pabrik. Yang kedua, kita buatlah tim. Kita buat tim yang tidak besar, yang penting cukup untuk menghandle acara dan melayani karyawan tersebut. Selanjutnya, kita buat menu, kita duduk, kita berpikir, kita buat menu secara variatif selama 1 bulan. Ya, berganti-ganti dan tidak
tidak monoton, sehingga karyawan itu mudah dan senang, tidak bosan. Ya, itu persiapannya, hanya itu saja persiapannya. Ya, setelah itu, setelah kita siap, baru kita berpikir bagaimana memasarkannya, bagaimana mendapatkan ordernya. Saudara, untuk membuat usaha catering, cara memasarkannya adalah kita membuat flyer, kita buat menu flyer, kita distribusikan ke kantor-kantor saja. Kita tidak melalui meeting, ke kantor-kantor, ya, sehingga karyawan di sana melihat ada menu dan mereka tertarik, kemudian dia akan pesan ke kita. Itu ke kantor-kantor. Ya, beda lagi dengan yang di pabrik. Kalau kita memasarkan market yang di pabrik, kita harus membuat janji ketemu dulu. Dengan siapa? Kita harus membuat janji ketemu dengan Human Resources Manager, dengan bagian personalia. Kita buat janji temu, kemudian kita adakan pertemuan atau meeting, dan kita berikan food testing kepada mereka. Kita tunjukkan bahwa produk kita sangat bagus, kita tunjukkan bahwa makanan kita yang berkualitas dan harganya relatif murah. Harga yang relatif murah yang sesuai dengan budget karyawan di pabrik. Ya, setelah itu kita lakukan, kita dealing harga di sana, dan setelah dealing harganya kita membuat kontrak perjanjian selama 1 tahun. Ya, itu teknik dan cara bagaimana kita memasarkan usaha catering tersebut. Konsep dalam kerjasama nanti, kalau seandainya sudah deal dengan HRD, konsepnya adalah kita buat kontrak selama 1 tahun dan sistem pembayarannya selama 2 minggu. Nah, itulah konsep bagaimana kita mengembangkan usaha catering. Bagaimana peluang ini bisa dilakukan oleh orang-orang yang baru memulai usaha. Saya harapkan Anda bisa melakukan ini karena apa? Modalnya relatif murah dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Saudara, semoga peluang ini bisa bermanfaat bagi Anda dan bisa menjalankan usaha catering ini. Kalau ada pertanyaan, Anda bisa komen di kolom komentar dan saya akan menjawab secara detail. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Semoga berhasil di tahun 2023. Sukses bersama sang dosen.